Shalom saudara, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sharing saya kali ini berjudul Gesekan yang Mendewasakan. Tuhan mendewasakan kita melalui tekanan dan berbagai gesekan. Hal ini digambarkan dengan proses besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya di dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi menunjukkan sebuah gesekan yang melukai dan akan menimbulkan pijaran api. Api emosi, api kemarahan, api sakit hati, api kepahitan, dan berbagai-bagai perasaan yang bisa ditimbulkan oleh karena orang-orang di sekitar kita. Kita harus peka terhadap kejadian-kejadian tersebut untuk dapat menangkap pesan Tuhan di balik setiap peristiwa di dalam hidup kita. Bagian-bagian mana yang dalam hidup kita ini yang Tuhan ingin proses, Tuhan ingin ubahkan. Lewat kejadian-kejadian tersebut, Tuhan ingin menggarap kita dan memperbaiki kita. Tuhan itu arsitek jiwa kita. Dia mengerti benar bagaimana membentuk jiwa kita. Dan Dia sangat tahu dan mengerti kurikulum-kurikulum mana yang cocok untuk dikenakan di dalam hidup kita agar karakter ilahi menjadi nyata di dalam hidup kita. Dari manusia yang berkodrat dosa atau sinful nature menjadi manusia yang berkodrat ilahi atau divine nature. Dalam hal ini keterlibatan kedua belah pihak itu sangat dibutuhkan. Tuhan yang memproses kita dan kita yang meresponi dengan baik proses ini. Tidak ada mujizat dalam pembentukan kedewasaan rohani. Jadi tidak ada lewat tumpang tangan, didoakan atau urapan khusus, urapan kesabaran, urapan karakter Kristus atau mujizat karakter Kristus, tidak ada saudara. Kedewasaan rohani tidak didapat oleh karunia dan urapan khusus. Ini murni tanggung jawab kita bersama, yaitu manusia. Ibarat kayu, semakin bagus pahatannya dan ukirannya, semakin mahal nilai kayu tersebut. Semakin bagus ukirannya, semakin bagus pahatannya, semakin mahal kayu tersebut. Demikian juga Tuhan ingin memahat kita, mengukir kita, sehingga hidup kita menjadi karakter Kristus, menjadi surat yang terbuka. Orang bisa melihat indah ada karakter Tuhan di dalam hidup kita lewat proses ini. Proses ini tidak mudah dan tidak gampang, saudara. Sakit dan jelas proses ini membutuhkan waktu yang lama. Kalau kayu biasa yang untuk ditanam ditaruh di atas rumah, kayu kaso, kayu-kayu biasa, itu tidak mengalami proses. Dan kayu biasa, ingat saudara, tidak untuk dipajang. Kayu-kayu biasa, kayu murahan itu tidak untuk dipajang, dipakai untuk di tempat-tempat yang tersembunyi seperti di pelapon rumah, di atap rumah atau sebagainya. Tetapi kalau kayu yang bagus, diukir, dipahat dengan indah, itu ditaruh di tempat-tempat yang untuk dipamerkan. Beda kayu yang tidak diproses dengan kayu yang melewati proses. Kayu yang melewati pembentukan dan proses dipajang di tempat-tempat yang terhormat, bahkan dipakai di rumah-rumah para bangsawan. Demikian juga buah. Yohanes 15 ayat 2 berkata, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah." Semasa pandemi ini saya juga menanam sayur di sebelah rumah. Kebetulan di rumah saya ada tanah kosong. Saya menanam sayur dan beberapa buah-buahan. Saya melihat ada pohon buah-buahan yang rimbun daunnya. Saya memakai ayat ini. Saya pangkas yang terlalu rimbun karena saya melihat rimbunnya pohon tidak menghasilkan banyak buah. Makin banyak daunnya tidak menghasilkan banyak buah. Sehingga beberapa daun dan ranting saya pangkas, saya potong sehingga rantingnya hanya sedikit. Justru dengan sedikit itu saya lihat menghasilkan buah. Nah, pohon buah-buahan yang caranya terlalu lebat, kita pangkas supaya serapan makanan tidak habis dimakan oleh daun. Dan akhirnya agar tumbuh menjadi buah yang lebat.
Ingat, proses Tuhan terus-menerus di dalam hidup kita dan Tuhan ingin karakter kita menjadi seperti karakter Kristus. Dalam proses ini seringkali kita mencari kambing hitam, menunjuk siapa yang salah, ini yang salah, kenapa saya bisa begini, ini karena salahnya ini, kenapa saya bisa begitu, kenapa saya bisa melakukan ini, kenapa saya terjatuh, ini semua karena salah orang. Stop menyalahkan orang. Ingat dosa Adam, jangan mempersalahkan orang lain. Ketika Adam jatuh di dalam dosa, dia mempersalahkan istrinya. Ketika Hawa ditanya Tuhan, dia mempersalahkan ular. Stop mencari kambing hitam. Kita harus mengucap syukur untuk setiap kejadian, termasuk hadirnya orang-orang di sekitar kita yang dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Ingat, di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan turut bekerja. Apapun kejadian yang kita alami, apapun peristiwa hidup yang walaupun senang dan sakit, terluka, dikecewakan, Tuhan pakai semua cara itu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Dalam proses tersebut, Tuhan menggunakan orang-orang sekitar kita. Tuhan tidak menggunakan monyet, Tuhan tidak menggunakan binatang, tetapi orang-orang terdekat. Justru orang-orang terdekat inilah yang memproses kita sehingga kita terbentuk. Anggapan yang salah bahwa cukup dengan membaca Alkitab, baca buku rohani, mendengarkan kesaksian dan khotbah pendeta, maka sudah otomatis menjadi dewasa rohani. Ini anggapan yang salah, saudara. Cukup dengarkan khotbah, dengarkan kaset-kaset rohani, lagu pujian penyembahan, kalau bisa menyembah Tuhan sepanjang waktu, mendengarkan kesaksian kita merasa bahwa kita sudah dewasa rohani. No, ini baru sebagian atau baru 50% sarana yang dipakai Tuhan. Selanjutnya, kita akan mendapati orang-orang yang menggesek hidup kita. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan kita pelajari harus dimatangkan lewat pengalaman hidup kita. Ada lagi praktek-praktek yang salah dalam pembentukan atau pendewasaan rohani, yaitu menyendiri, tinggal di gunung-gunung, menjadi pertapa. Dengan menjadi pertapa di gunung-gunung, menyendiri, dia berharap akan mendapat pewahyuan atau wangsit, sehingga dari pewahyuan tersebut si pertapa menjadi lebih sakti. Saudaraku, kita dipanggil untuk menjadi saksi, bukan menjadi sakti. Sekali lagi, kita dipanggil untuk menjadi saksi, bukan menjadi sakti. Jadi tidak ada pendewasaan rohani menyendiri, bertapa, atau kalau di Jawa Tengah itu banyak bukit-bukit doa. Kita di sana berbulan-bulan berdoa mencari wajah Tuhan, dan kita turun di sana, kita turun dari sana, kita merasa kita sudah menjadi dewasa rohani. No. Ingat salib itu ke atas dan ke samping, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mungkin di mengasihi sesama ini kita akan menerima atau mendapatkan benturan-benturan, ya, orang-orang sekitar kita yang menyerang kita atau menjelekkan kita, dan melalui benturan-benturan itu bagaimana respon kita menghadapinya. Kesimpulan dari sharing saya ini, yang pertama, Tuhan membentuk kita melalui proses tekanan dan gesekan, sehingga melalui proses tekanan dan gesekan itu karakter Kristus menjadi nyata di dalam hidup kita. Yang kedua, tidak ada karunia atau urapan khusus dalam pembentukan karakter. Semuanya harus melalui proses yang natural atau alamiah. Kita akan jatuh bangun sampai kita berlari. Ada statement berkata, pemenang bukan tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah berhenti menyerah. Sekali lagi, pemenang bukan tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah berhenti menyerah. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangkit juga. Jangan saudara melihat jatuhnya, tetapi seberapa mau dia dari jatuh, dia bangkit, berlari lagi. Daripada dia jatuh dan tidak mau berlari, akhirnya ke jalan yang salah. Yang ketiga, Allah turut bekerja dalam setiap peristiwa
Dan yang keempat, berhenti menyalahkan orang lain. Berhenti menyalahkan situasi. Kita meresponi pembentukan Tuhan dan kita berjalan di dalamnya. Nikmati proses Tuhan sampai hari ini dan jangan menyerah. 7 kali orang benar jatuh dan dia akan bangkit juga. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.